Berikutnya, pertama KI. KI diambil di silabus. Ya, KI sama saja itu untuk PAI. Kemudian KI diturunkan menjadi KD. Kompetensi dasar ya, ada juga di silabus. Karena kompetensi dasar itu sebagai kriteria minimal kompetensi yang harus dimiliki siswa pada satu tingkat atau jenjang pendidikan. Nanti yang berbeda itu indikatornya, IPK-nya, indikator kompetensi, ya, IPK-nya, indikator pencapaian kompetensi. Indikator inilah yang dibuat oleh guru, berdasarkan KD, ya. Indikator itu kan namanya indikator untuk menunjukkan tanda sesuatu. Kalau dalam KD tujuan kompetensi dasarnya tentang pengetahuan, maka indikatornya tentu nanti memahami, mengetahui, ya, menyebutkan, ya, kan begitu, ya. Kalau misalnya nanti KD-nya mampu melaksanakan, mempraktikkan, ya, berarti kan psikomotorik. Tentu indikatornya misalnya mencontohkan, memperagakan, ya, mensimulasikan, kan begitu nanti indikatornya. Ya, sudah jelas ya Bapak ya. Nah, kemudian ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang mencakup tujuan pencapaian tujuan secara kognitif, afektif, psikomotorik, sikap. Ya, kalau dalam K13 ya, pencapaian kompetensi, sikap, keterampilan, ya, pengetahuan, ya. Jadi kan ada penilaian sikap, apakah sikap sosial, sikap personal, kan begitu. Ada penilaian pengetahuan dan ada penilaian keterampilan, kan begitu. Nah, baru setelah tujuan di dalam RPP itu harus dimuat, Pak Hermawan. Kalau RPP itu tidak ada tujuan, nanti orang tidak paham, ya, kan begitu. Ini RPP tujuannya apa? Kan RPP itu di dalam praktik video praktik pembelajaran, tujuan pembelajaran itu juga harus tergambar, harus terefleksi, harus terlihat jelas, ya. Pak Hermawan, sudah jelas? Setelah tujuan pembelajaran yang ingin dicapai sesuai materi, ya, pokok bahasan, maka masuk pada strategi pembelajaran itu. Mulai dari langkah-langkah pembelajaran, mulai dari tahap pendahuluan, tahap inti, tahap penutup. Itu langkah-langkah pembelajaran atau strategi pembelajaran, kan. Setelah itu baru kita melakukan menyusun instrumen penilaian. Instrumen penilaian juga kita susun berdasarkan standar nasional dalam kurikulum, yaitu penilaian sikap, sikap spiritual, sikap sosial, sikap personal, ya. Nah, kemudian ada penilaian pengetahuan kognitif, ada penilaian keterampilan psikomotorik, ya, yang praktik-praktik itu, yang teknis-teknis itu. Nah, kemudian satu lagi, RPP juga harus dilengkapi dengan LKPD, lembar kerja peserta didik. Harus ada itu, kalau dulu istilahnya LKS, kan begitu, lembar kerja siswa. Nah, jadi LKPD itu salah satu
satu strategi pengayaan pemahaman siswa, melatih, meningkatkan, menguatkan pemahaman siswa terhadap materi itu melalui LKPD, ya, supaya siswa kita lebih kreatif, lebih banyak bekerja, latihan dalam meningkatkan penguasaannya terhadap materi yang sedang kita ajarkan, yang sedang kita sampaikan. Ya, saya kira ini mungkin Pak Hermawan sudah jelas ya. Ada yang lain silakan Ibu Bapak. Kayaknya ini Ibu Guru Pamong belum masuk lagi ini. Pak Supriyadi. Bapak sehat-sehat Pak Supriyadi? Pak Guru Supriyadi. Ada masalah dengan RPP-nya Pak Guru? Sudah jelas semua? Ya, Ibu Nur Kasma, Ibu Guru, ada masalah dengan RPP? Ibu Nur Asma, ada suara saya kedengaran? Ada suara saya? Ya. Pak, sudah jelas Pak. Sudah jelas ya, Ibu Nur Kasma. Jadi Ibu Bapak yang saya hormati, semua yang tidak jelas itu wajar. Semua yang kekurangan itu wajar. Karena kita dalam proses belajar. Ya. Jadi maksud saya kelemahan dan kekurangan itu tidak perlu mengecilkan hati kita. Tetapi kita perbaiki. Itu sebagai refleksi. Jadi seorang guru yang baik, seorang guru yang mau maju, seorang guru yang mau meningkatkan kualitas dirinya, dia akan tulus ikhlas mau menerima kekurangan. Itu refleksi itu. Refleks ada dalam PTK itu. Merefleksikan kelemahan dari mengajar kita. Kita minta teman sejawat kita mengamati kegiatan pembelajaran kita, terus kita minta pendapatnya. Dari kegiatan pembelajaran yang saya laksanakan tadi, coba Anda ungkapkan apa saja kelemahan saya. Ungkapkan apa? Kasih tahu saya apa kelemahan itu, supaya saya bisa perbaiki pada tahap berikutnya. Nah, ini guru yang bagus. Ya, jangan kita tidak mau menerima kelemahan itu, kita pelihara, kita lestarikan, akhirnya kita menjadi guru yang budaya tidak mau menerima kekurangan diri kita. Tidak perlu begitu. Jadi guru-guru alumni PPG nanti melalui proses refleksi diri itu mau menerima kelemahan untuk kita benahi, kita perbaiki di masa-masa yang akan datang. Semakin banyak kita mengetahui kelemahan kita, semakin banyak yang bisa kita tingkatkan, kita perbaiki. Ya, inilah yang namanya kita belajar dari sesuatu yang kurang baik menuju yang baik. Ya, Ibu Bapak yang saya hormati, saya kira ini mungkin yang penting pada review materi ini. Saya sudah memberikan beberapa catatan pada penilaian RPP 1 itu. Nanti itu tolong Ibu Bapak nanti sempurnakan, lengkapi ya. Yang sudah bagus itu dipertahankan ya. Tetapi saya tidak bisa mengcover secara lebih detail karena banyak sekali yang harus diperiksa di dalam RPP itu. Jadi saya menelaah secara garis besar struktur RPP itu sudah lengkap atau belum. Ya, sudah memenuhi standar nasional atau belum. Kemudian komponen apa namanya? Komponen dari RPP itu sudah lengkap atau belum? RPP itu ada instrumen penilaian, ada LKPD-nya atau tidak? Kemudian pada langkah-langkah penilaian, apakah sudah sistematis, sudah teruntut pendahuluan, inti, ya, kemudian penutup. Dari setiap item-item kegiatan itu apakah sudah dijabarkan satu persatu secara runtut? Nah, itu saja.
Terus saya melihat di mana letak karakteristik pembelajaran abad 21 yang critical thinking, kolaboratif, komunikatif, dan kreatif itu. Kemudian saya melihat lagi di mana pemanfaatan media digital di dalam RPP ini. Jadi saya menelaahnya secara ya umum ya, secara global saja. Kalau secara mendetail mungkin. Jadi Ibu Bapak yang saya hormati, saya kira itu mungkin poin-poin yang bisa saya sampaikan terkait dengan RPP 1. Ya, tolong Ibu Bapak nanti tinggal sempurnakan karena RPP 1 ini nanti akan Ibu Bapak lampirkan pada hasil PTK. Ya. Pokoknya Ibu Bapak ini sudah melaksanakan PTK siklus 1 dengan RPP 1. Ya, nanti laporannya tinggal dibuat. Kan sudah ada RPP 1 siklus 1 sudah melaksanakan pembelajaran yang direkam melalui video ya itu tinggal nanti dibuatkan hasilnya, data siklus 1 hasil belajar siswa berapa ya dan begitu. Coba Bapak Ibu saya kira sudah lihat contoh PTK ya. Tinggal nanti Bapak Ibu sistematikan dan membuatnya secara logis. Ya. Sudah Pak Sarjono? Saya kira sudah jelas ya. Pak Faisal sudah jelas? Kalau sudah jelas, Pak Sarjono ada Pak Suharjo. Suaranya Pak Suharjo agak kecil. Pak Suharjo lagi ngobrol. Pak Suharjo, coba anunya di mute dulu speakernya. Mungkin tidak bagus itu jaringannya. Ada yang lain, Ibu siapa? Ibu Herdawati, ada yang mau disampaikan? Cukup, Pak. Ya, cukup. Ibu Deni Arianti. Ada sedikit yang ingin saya tanyakan, Pak, tentang PTK. Ya. Untuk di PTK itu, untuk sampel siswa apakah ditentukan atau tidak, Pak? Sementara kemarin Ibu. kan pas ya. Halo, Ibu Halo. Bapak, siswanya supaya tidak membingungkan, ambil saja siswa kelasnya Ibu itu. Kan tidak mau diperiksa itu nama siswa siapa, Ya. laki perempuan, yang mau diperiksa itu rasionalitasnya. Rasionalitas prestasi siswa di siklus 1, apakah ada peningkatannya dengan prasiklus? Maka Ibu harus melampirkan nilai prasiklus itu di PTK itu. Nilai prasiklus itu dilampirkan. Mau dilihat nanti bagaimana peningkatan prestasi siswa di kelasnya Ibu setelah melaksanakan perbaikan pembelajaran melalui PTK. Ya, seberapa banyak peningkatan prestasi belajar siswa di siklus 1? Kalau dilaksanakan 2 siklus, seberapa banyak peningkatan prestasi belajar siswa pada siklus 2? Ya, tentu logikanya itu nilai siklus 1 lebih tinggi dari nilai prasiklus. Ya, prestasi siswa di siklus 2 harus lebih tinggi daripada siklus 1. Itu logikanya, Ibu. Tinggal Ibu atur itu nilai itu. Ya. Paham maksud saya, Ibu? Ini ya nanti. Iya, Pak. Ya. Jadi tidak perlu jumlahnya mencari. Ya, Pak, ya? Iya, jumlah siswa itu terserah Ibu. Mau 10, mau 20 terserah. Yang penting nilai itu loh, Bu. Nilai setiap siswa itu akan dilihat nanti ada enggak peningkatannya pada siklus 1 dan siklus 2. Kalau misalnya di prasiklus sebelum PTK dilaksanakan kan ada nilai. Dianggap nilai itu tidak mencapai ketuntasan. Nilai itu gagal.
ya pembelajaran itu buruk, sehingga prestasi siswa itu buruk, tidak mencapai standar ketuntasan minimal yang ditetapkan. Maka perlu dilaksanakan PTK, ya, data awalnya itu. Nah, dari nilai siswa yang tidak baik ini dilakukan PTK siklus 1. Maka logikanya nilai siklus 1 harus meningkat karena proses pembelajaran itu sudah diperbaiki dari segala sisinya. Dari perencanaan RPP, dari penggunaan media, dari misalnya struktur materi yang lebih mudah dipahami, penggunaan media yang bagus, penggunaan metode yang lebih transparan, ya, kemudian penguatan yang diberikan oleh guru melalui latihan menjawab soal misalnya, maka nilai di siklus 1 menjadi meningkat. Kan begitu, ya. Tetapi misalnya di siklus 1 meningkat, belum mencapai KKM, ya, yang ditetapkan di siklus 1. Kan misalnya KKM ditetapkan misalnya 78 KKM-nya, kriteria ketuntasan minimalnya. Nilai rata-rata mungkin 78 ya di kelas itu. Kalau dilaksanakan siklus 1 hanya mencapai 70, berarti kan belum tuntas itu. Ya. Atau misalnya siklus 1 menargetkan siswa lulus 80%, dari 20 itu lulus 18 orang. Ya. 80%. Tetapi pada kenyataannya hanya lulus 15%, 15 orang. Ya, 15 orang misalnya. Kan begitu. Berarti belum mencapai target yang ditetapkan. Ya. Maka dilakukanlah PTK siklus 2. RPP 2 PTK siklus 2. Nah, begitu maksudnya Ibu Bapak ya. Maka pada PTK siklus 2 ini dilakukan perbaikan pembelajaran lagi. Semua diperbaiki. Ya, sehingga logikanya nanti akan meningkatkan prestasi siswa mencapai standar yang ditetapkan. 78 tadi. Nilai rata-rata 78 dengan ketuntasan klasikal misalnya 80%, atau bisa melampaui 100% tuntas. Maka PTK itu cukup dilaksanakan 2 siklus. Ya, jika nilai yang ditargetkan, direncanakan itu sudah tercapai pada siklus 2, sudah tercapai atau melampaui, maka PTK itu dianggap berhasil. Cukup dilaksanakan sampai siklus 2. Ya? Paham Ibu Bapak? Nah, masalahnya sekarang bagaimana kalau siklus 2 itu tidak mencapai nilai rata-rata 7, ya, 78. Ya? Dengan ketuntasan 80%. Bagaimana caranya? Karena ini diminta 2 siklus saja, tidak 3 siklus, maka nilai itu ya Ibu buat menjadi 78 dan 80% tuntas. Ya? Paham Pak Faisal? Paham Pak Hermawan? Pak Supriyadi? Bisa tangkap toh? Kalau siklus 2 nilainya tidak mencapai nilai, misalnya nilai realnya siswa itu tidak mencapai 78 dengan ketuntasan 80%, karena ini cuma 2 siklus, maka nilai yang tidak tuntas itu Ibu buat tuntas. Ya? Ibu buat jadi tuntas. Ya, bagaimana caranya? Ya, dikasih naik nilainya, diangkat di laporan ini.
laporan tertulis yang mau dilihat ini. Ya, apa yang Ibu Bapak tulis di PTK itu yang akan dinilai nanti. Bagaimana logika-logikanya. Ya, yang jelasnya hasil perbaikan pembelajaran melalui PTK di siklus 2 harus lebih tinggi daripada siklus 1. Kalau PTK-nya cuma 2 siklus, ya sampai siklus 2 itu harus tuntas. Kalau banyak yang tidak tuntas, Ibu Bapak aturlah nilainya supaya tuntas. Paham maksud saya, Ibu Bapak? Paham, Ya, Pak. Paham, ya, oke. Saya kira sudah jelas. Saya kira itu saja ya, karena waktu kita ini sekarang sudah jam 17 di Palu. Ya, mungkin di Lampung ini sudah jam 16 waktu sholat asar ya. Saya sedikit Ibu, karena Ibu Guru Pamong ini belum masuk, mungkin kendala di jaringan ya, kendala di jaringan. Kita lanjut ya, pada review video praktik pembelajaran. Yang nama review Bu, ya Ibu Bapak Guru kita memberikan komentar, analisis dari video praktik pembelajaran RPP 1. Pertama saya tanya Ibu Bapak, apakah video pembelajaran yang Ibu Bapak upload itu berpedoman pada RPP 1? Sesuai dengan RPP 1? Ya, Pak. Ya, ya, Pak. Materinya semua kan? Jadi video praktik RPP 1, video praktik mengajar 1 itu kan berdasarkan RPP 1. Kalau itu sudah Ibu, berarti kan sudah oke kan? Tidak ada masalah. Nah sekarang masalahnya apakah video praktik pembelajaran yang Ibu buat itu sudah memenuhi durasi yang ditentukan secara nasional 15 menit itu? Kalau saya Pak lewat 1 menit, 1 Oh, detik. berarti tidak memenuhi. Kurang dan lebih 1 menit itu tidak memenuhi ketentuan aturan dalam PPG. Lebih Tetap mengurangi nilai. Gimana kalau saya justru setelah saya edit malah kurang dari 15 menit, Pak? Oh, ya, lebih yang tidak boleh. Mohon maaf. Lebih yang tidak boleh. Oh, Kurang iya. dari 15 menit itu sampai 10 menit. Kan itu antaranya antara 10 sampai 15 menit. Oh, iya, iya. Kalau kurang Betul, dari 10 menit itu menyalahi aturan. Hmm. Lebih dari 15 menit menyalahi aturan. Kan sudah saya bagikan di WA group itu. Durasi video praktik pembelajaran yang dinilai secara nasional itu. Jadi jangan Ibu Bapak membuat video 20 menit. Menurut guru ini, bukan menurut guru ini, guru itu, tetapi menurut aturan nasional yang disepakati dalam pelaksanaan PPG Kementerian Agama. Itu ada aturan itu. Ada aturan yang kita, bukan keinginan kita. Kita melaksanakan ini sesuai juknis, aturan yang direkomendasikan oleh Kementerian Agama yang melaksanakan PPG ini. Ya, antara 10 sampai 15 menit video pembelajaran. Jadi kalau kurang dari 10 menit, lebih dari 15 menit, itu tetap mempengaruhi nilai. Ada yang bertanya Pak Hermawan, video praktik UKIN apa berapa? Ya 15 menit itu. Karena itu sudah disepakati dari awal supaya sampai akhir itu video itu yang Ibu Bapak kirim nanti. Pada saat UKIN itu, video yang Ibu Bapak buat ini nanti akan dikirim. Tidak lagi mungkin membuat video. Kalaupun disuruh membuat video lain, mungkin 1 saja. Tapi pengalaman yang lalu, tahun lalu, dia mengupload video yang sudah dibuat pada saat PPL praktik itu. Ya, nanti kita lihatlah nanti ya pada saat UKIN. Nah, makanya
Ibu Bapak videonya itu tolong disesuaikan durasinya sesuai aturan nasional TPG. Ya, yang kedua, resolusi warna suara itu harus bagus, menarik. Ya, ada videonya Ibu Bapak tuh hitam, buram, gambarnya kecil, layarnya kecil, tidak ada tulisannya, tidak ada keterangannya. Bagaimana kita mau tahu ini Ibu guru, Bapak guru sedang kegiatan apa? Semestinya Ibu Bapak layar lebar, penuh layar itu. Jangan di kotak-kotak. Kasih penuh layar, full. Kemudian resolusi harus jelas. Gambar, tayangan gambar harus jelas. Ya. Nah, tidak boleh ada gerak-gerak jin siluman. Ada beberapa video teman-teman itu, Ibu guru, ada gerakan jin siluman. Kayak gerakan cepat itu loh. Ya, tidak boleh itu. Jadi itulah fungsinya ibu mengedit video, di-cut, dipotong. Mana video yang menampilkan gerakan-gerakan yang tidak layak untuk dimasukkan dalam video. Ini mau ujian nanti ini. Jadi sebelum diupload, video itu harus diedit. Siapa yang mengedit? Suruh anak-anaknya ibu bapak, saudara, sahabat, siswa yang sudah pintar IT itu, suruh edit. Kalau ibu tidak bisa, cari jalan supaya bisa. Jangan diam. Ya. Cari saudara, keluarga, sejawat yang pintar mengedit video itu. Jangan dikirim salah-salah. Video buram, tidak ada suara, ada gerakan-gerakan aneh. Jangan, ini mau ujian ini. Jangan sembrono maksudnya. Ya. Jadi diteliti dengan baik. Ya. Waktu dikasih tepat, resolusi gambar, warna apa? Suara, gambar, ya gerakan harus yang baik-baik, yang jelas, yang terang. Kalau ada gerakan yang tidak baik, misalnya ada foto anaknya di situ, ada foto dia misalnya lari cepat, itu dibuang saja, jangan diikutkan, di-cut saja ya. Nah, kemudian itu secara teknis. Banyak video itu saya lihat pada video pembelajaran itu guru-guru kecil suaranya. Apakah di saat merekam itu tidak kasih full suara merekaman ataukah memang suaranya ibu guru, bapak guru yang kecil di saat mengajar? Ya, Pak Hermawan, silakan. Saat kami masuk kelas kemarin, begitu masuk mau mulai turun hujan deras, Pak, sampai hampir setengah jam. Jadi suaranya mulai hujan. Iya. Kalau bagaimana mensiasati itu? Kan ada settingan memperbesar suara, ada settingan menjadikan gambar bersih, yang hitam bisa jadi bersih. Pakai edit yang itu, ya. Suara yang kabur bisa jadi bersih, gambar yang kabur bisa jadi bersih, suara yang kecil bisa jadi besar. Ada itu. Makanya minta nanti tim IT yang ahli, saudara, sejawat, keluarga, teman, ya. Pokoknya jangan dikirim video yang tidak bagus. Maksudnya tidak ada suaranya, gambarnya sudah tidak bagus, suaranya tidak ada. Baru ada lagi gerakan-gerakan aneh dikirim. Nah, itu nanti akan mempengaruhi nilai itu. Ya. Nah. Kemudian pada setiap tahapan kegiatan praktik mengajar
Halo Suaranya hilang. Ibu, putus. Ada keterangan penjelas Ibu Bapak ya. Jadi itu saja mungkin Ibu Bapak tentang video praktik itu. Ada tulisan penjelas dibuatkan ya. Nanti yang merasa tidak ada tulisan penjelas, tulisan singkat, maka dibuatkan. Kemudian Ibu Bapak, bahasa, suara, gaya berbahasa itu juga akan kedengaran. Harus membuat intonasi dan ritme suara mengajar, jangan monoton, jangan monolog. Ya sekali Ibu suara lembut, sesekali bergelekar, sesekali berteriak, ya. Bagaimana mengatur intonasi. Kemudian bagaimana Ibu memberikan inspirasi, menginspirasi siswa dalam belajar, membangkitkan semangat mereka belajar, membangkitkan semangat mereka untuk menjadi orang sukses, membangkitkan semangat mereka menjadi warga negara yang baik. Ya, selama pembelajaran Ibu Bapak harus mampu menginspirasi. Itu kan tergambar di dalam video itu. Dari bahasa, dari geraknya Ibu kan terlihatan. Yang selalu duduk atau berdiri di depan kelas akan terlihat di video itu. Yang mobilisasinya dinamis selama pembelajaran juga akan terlihat. Ya, makanya video yang dikirim itu tidak bisa dibohongi. Kita menilai di situ dari segi mobilisasi geraknya Ibu Bapak ketika mengajar, kemudian bahasa, ritme bahasa, ya. Nah, begitu kemudian penguasaan kelas, bagaimana memberikan penugasan, sentuhan, ya, respon secara merata kepada siswa. Bagaimana siswa tidak ribut agar fokus untuk belajar, penguasaan kelas dan mengelola aktivitas belajar siswa. Kemudian akan terlihat juga Ibu Bapak menilai pelajaran itu atau tidak. Makanya harus di video itu harus terbahasakan secara konkret. Misalnya anak-anak, mari pada sesi terakhir ini kita akan menjawab beberapa soal terkait dengan tujuan pembelajaran kita hari ini. Itu harus kedengaran, harus ya, artinya harus dibahasakan. Kemudian anak-anak jangan lupa mengulangi pelajaran di rumah, ya, memantapkan pemahaman penguasaan di rumah. Insya Allah pada pertemuan selanjutnya kita lanjutkan materi yang berikutnya. Kita akhiri. Nah, itu harus terbahas. Urutan langkah-langkah pembelajaran itu secara berurutan itu akan tergambar melalui bahasa suaranya Ibu Bapak. Bukan ditulis kalau di video itu, tapi bahasa yang diekspresikan itu, yang diungkapkan itu. Ya, nah, maka perlu ada tulisan singkat. Kalau pada tahap masuk kelas, memulai pelajaran, kegiatan pendahuluan, ya, kemudian kegiatan inti, penggunaan media, metode, kemudian penutup, menarik kesimpulan. Nah, oke Bapak ya, saya kira itu mungkin itu yang penting. Ibu harus tampilkan juga terakhir ini mungkin pemanfaatan teknologi di dalam pembelajaran Bapak itu harus diperlihatkan. Ya Ibu Bapak menampilkan link YouTube. Ya, kalau memang tidak bisa secara real toh, tetapi bukalah tampilkan misalnya link YouTube, ya, atau menggunakan Infokus. Itu sudah menunjukkan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran. Oke, Ibu Bapak ya, sudah saya kira itu mungkin yang bisa, yang belum itu nanti. Pak Supriyadi, Ibu Arianti, Ibu Deni Arianti, Ibu Nur Kasma, Pak Hermawan, Pak Suharjo,
Ya, Ibu Herdawati semoga sehat ya. Insya Allah kita Amin. ya, kita akan masuk pada persiapan PPL 1 RPP 2. Ya. Jadi RPP 2 Ibu Bapak nanti harus lebih baik dari RPP 1. Karena saya sudah memberikan catatan. Ya. Ya, Pak. Saya kira itu mungkin Ibu Bapak ya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf ya. Saya mau ambil foto dulu. Ya, kita lupa foto ini. Boleh Ibu Bapak Guru dikasih lihat wajahnya, mungkin kita berfoto. Kan saya sudah ada wajah saya di situ. Pak Suharjo, tampilkan wajahnya dengan Ibu Herdawati. Ibu Herdawati, ya. Mana Pak Suharjo? Pak Suharjo mana ini? Aduh, jangan-jangan keluar ini Pak Suharjo ini. Setidur dia. Pak Suharjo. Oke, Ibu Bapak, terima kasih banyak atas kehadiran kita hari ini. Ya, semoga kita sehat berberkah. Nanti kita masuk pada sisi PPL 1 RPP 2 ya. Nanti insya Allah akan saya share kontrak kuliah kita, kontrak pelajar kita ya. Terima kasih, lebih dan kurangnya mohon maaf. Ibu Bapak, kita akhiri dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon diri pamit ya semua Ibu Guru ya, karena ini sudah 5:30 di Palu ini. Ya. Ya, Pak. Terima kasih. Ya. Nanti kita ketemu lagi ya.